Pemirsa, ledakan terjadi saat kobaran api melalap habis ratusan kios di Pasar Purwodadi, Bengkulu Utara. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kobaran api melalap habis ratusan kios di Pasar Purwodadi, Bengkulu Utara hingga membuat para pedagang panik. Sempat terdengar suara ledakan dan api cepat menjalar. Bersama warga, petugas berupaya memadamkan api. Menurut saksi, diduga api berasal dari kios manisan. Kami lagi nonton TV, jadi pas tiba-tiba ada terdengar suara ledakan di suatu tempat toko manisan atau pokoknya ada toko di sebelah di pasar itu. Jadi kami langsung ke lokasi kan, sudah tuh melihat ada api yang sangat besar, udah tuh langsung kami telepon pemadam kebakaran. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain merelokasi para pedagang dan mendata kerusakan, Pemda membuat posko tanggap darurat dan dapur umum agar roda perekonomian tidak lumpuh. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Sejumlah rumah dinas perwira menengah Polda Kalimantan Barat terbakar. Seorang wanita penghuni rumah histeris menyaksikan rumahnya dilalap si jago merah. Api dan kepulan asap hitam membakar rumah dinas perwira menengah Polda Kalimantan Barat di Jalan Subarkah, Pontianak. Petugas segera berjibaku memadamkan api. Mengetahui kediamannya terbakar, seorang penghuni histeris. Sejumlah rekan korban mencoba menenangkan agar tidak mendekati lokasi kejadian. Api pertama muncul dari salah satu rumah. Hembusan angin membuat api cepat merambat ke rumah lainnya. Lokasi kebakaran bersebelahan dengan Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Pontianak. Selesai pemadaman, kita polis lain baru kita olah TKP. Penyebabnya apa? Ada berapa yang terbakar? Rumah, Pak? Informasi ada 5 rumah yang terbakar. Apa yang terbakar nih, Pak? Rumah yang tinggal di sini, Pak? Yang tinggal memang personil dari Polda Kalimantan Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Akibat kondisi tanah labil setelah diguyur hujan, truk pengangkut sayur terguling masuk jurang di Probolinggo, Jawa Timur. Detik-detik truk terguling viral di media sosial. Sebuah truk pengangkut sayur terguling dan masuk jurang sedalam 100 meter di Gemito, Sumber, Probolinggo, Jawa Timur. Detik-detik kejadian ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat truk pembawa hasil panen ini dalam perjalanan menuju kota Probolinggo. Kondisi jalan yang labil usai diguyur hujan membuat ban belakang mobil ini masuk jurang dan terguling hingga beberapa kali. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari ruang kemudi. Saat muatan sudah penuh, truk turun mau ke kota. Karena jalan yang dilalui adalah sudah kropos karena hujan terus menerus. Kecamatan Sumber itu kan hujannya terus menerus, siang malam, akhirnya tanahnya gembos. Pada saat dilewati truk, akhirnya terjadi ambles di bagian ban belakang. Akhirnya tidak bisa dikendalikan, truk akhirnya terguling. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang pria pengantin baru ditemukan tewas di dalam toko servis handphone miliknya. Korban tewas akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Istri korban histeris. Warga Karonggadang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria di toko servis HP. Jasad G, 24 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dapur tempatnya mencari nafkah.
Istri korban tak kuasa menahan haru akibat kejadian ini. Pasangan ini belum lama menikah. Kepolisian yang datang ke lokasi mengidentifikasi jenazah korban. Pada tubuh korban ditemukan 4 luka senjata tajam di bagian dada dan leher. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk diproses otopsi. Bahwasanya ada penemuan mayat yang diduga ada tindak pidananya. Namun demikian kita masih dalam proses penyelidikannya. Untuk identitas korban sendiri gimana? Sementara belum kita ambil identitasnya karena memang dari pihak keluarga juga belum memberikan identitas. Korban perempuan atau laki-laki? Laki-laki korbannya. Sebelum ditemukan tewas, korban yang tinggal seorang diri diduga terlibat cekcok. Awalnya istri abang ini pulang kerjanya jam 3:30. Terus istri abang ini teriak minta tolong, katanya menjerit itulah. Jadi seluruh orang sekitar jadi kaget kan, terus menghadiri rumah abang ini dan masuk ada 2 orang pria, itu tetangga saya juga udah berumur, yang lihat mayat abang ini udah tergeletak aja gitu di dapur abang ini. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi menyergap bus yang ditumpangi kurir narkoba di ruas tol Trans Sumatera. Petugas menangkap 2 wanita kurir sabu, berikut 1 koper berisi 10 kg sabu. Polisi mengejar bus ALS di jalan tol Trans Sumatera kilometer 9 Desa Hatta Bakauheni, Lampung Selatan karena diduga membawa 10 kg sabu. Polisi melepas tembakan peringatan agar bus berhenti di pinggir jalan tol. Pintu bus di samping kemudi dihalangi mobil polisi agar sopir tak bisa kabur. Saat digeledah, polisi menemukan 10 paket sabu dalam koper milik penumpang bus. Kasus ini merupakan pengembangan polisi usai menangkap Dirmansyah Sihombing. Tersangka Dirmansyah yang mengendarai mobil dicurigai polisi saat pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni. Di handphone pelaku didapati percakapan WhatsApp mencurigakan dengan seorang penumpang bus ALS yang menuju Pelabuhan Bakauheni. 2 wanita penumpang bus yang membawa paket sabu ternyata bibi tersangka Dirmansyah. Keduanya mengaku tidak mengetahui isi koper, namun mereka dijanjikan tersangka akan diberikan usaha kedai kopi di Jakarta jika membawa koper tersebut. Mereka ini melakukan pengamatan terhadap kegiatan polisi dan menunggu lengahnya polisi. Begitu. Jadi setelah kita ketahui bahwa ada barang narkotika tersebut yang sedang perjalanan menuju Bakau, akhirnya kita lakukan penyergapan terhadap kendaraan tersebut di tol. Modus tersangka melibatkan kerabat dekat untuk membawa sabu agar lolos dari pemeriksaan. Tersangka Dirmansyah terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Warga Depok, Jawa Barat kehilangan motor metiknya yang terparkir di depan rumah. Setelah aksinya viral, pelaku sempat menghubungi korban untuk mengembalikan motor dengan imbalan 5 juta rupiah. Seorang pria yang mengenakan jaket dan topi berjalan kaki menghampiri sebuah motor metik yang terparkir di depan rumah korban di kawasan Cirodong, Depok, Jawa Barat. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur motor incarannya. Aksi pelaku di perumahan ini pun viral di media sosial. Pelaku sempat menghubungi korban dan berencana mengembalikan motor curiannya. Namun pelaku meminta imbalan 5 juta rupiah. Saat korban meminta nomor rangka mesin, pelaku pun menghilang. Melalui Facebook tiba-tiba dikasih lihat tuh istri saya foto motor-motornya. Kemudian saya cek, saya tanyain kan karena nomor rangka, karena itu udah 80% lah saya cek itu motor saya gitu kan, tinggal kepastiannya nanya dengan motor rangka aja nih. Nah ketika motor rangka itu saya nggak dikasih sama beliau, nah dengan alasannya, dengan alibinya dia itu kalau itu temennya ada yang motornya mau beli gitu loh. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.
Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat bayi perempuan di dalam tas. Polisi selidiki ibu yang tega membuang korban. Warga digemparkan dengan temuan mayat bayi dalam tas di depan ruko kosong di Kelurahan Sungai Binjai, Kabupaten Bungo, Jambi. Jasad bayi ditemukan oleh warga saat akan buang air kecil. Di dalam tas didapati susu botol formula beserta dot botol susu. Usai melakukan penyelidikan, polisi membawa mayat bayi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Hanafi Bungo untuk diotopsi. Dokter memperkirakan bayi berusia 1 bulan dan telah tewas lebih dari 8 jam. Diperkirakan umurnya belum sampai sebulan karena tali pusatnya masih ada. Dan sudah ditemukan depan ruang mayat. Jadi diperkirakan bayi ini meninggal di atas 8 jam. Penyebab kematian apa ya? Itu belum dapat ditentukan penyebab kematiannya. Itu sebenarnya harus kita lakukan tindakan otopsi. Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang bayinya. Dari Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pengemudi wanita kecelakaan setelah mobilnya terjun ke laut di dermaga Majene, Sulawesi Barat. Penyebab kejadian akibat sang sopir tak bisa berkendara. Puluhan warga berusaha menarik sebuah minibus yang tercebur ke laut di dermaga Majene, Sulawesi Barat. Menggunakan peralatan seadanya, warga Kelurahan Pangali-Ali Banggai akhirnya bisa menarik kendaraan naas tersebut. Peristiwa berawal saat mobil ini mogok dan didorong oleh warga. Namun pengemudi yang baru belajar tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga tercebur ke laut. Bukan untuk menarik bersama-sama warga dan dibantu oleh rekan kita dari TNI. Akhirnya kurang lebih 1,5 jam kendaraan bisa kita angkat ke atas. Meski mobil mengalami kerusakan di bagian depan, namun sang pengemudi wanita selamat setelah keluar dari pintu mobil. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar melaporkan. Seorang warga Natar, Lampung Selatan kehilangan tanaman hias bernilai puluhan juta rupiah. Kolektor ini kehilangan ratusan tanaman hias yang dikumpulkannya di halaman rumahnya. Seorang pencuri tanaman hias melompati pagar rumah warga di Natar, Lampung Selatan. Dengan tenang, pelaku mencabuti puluhan tanaman hias hingga bernilai lebih dari 50 juta rupiah. Komplotan pencuri yang diduga berjumlah lebih dari 4 orang mengambil ratusan tanaman aglonema dan memasukkannya ke mobil. Orang itu sedang mengeluarkan bunga-bunga, yang satu di luar, yang satunya yang nyamputin itu di ininya. Terus dia memanggil saya, dia takut karena takut orang itu bawa senjata atau apa. Akhirnya dia ngebut aja, mampirlah dia ke rumah adik saya. Nah, adik saya itu yang dipanggil dia. Adik saya juga gugup. Akhirnya begitu dia keluar lagi udah nggak ada lagi, udah pergi orangnya, habis bunga. Berdasarkan rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Dari Natar, Lampung Selatan, Andreas Avandi melaporkan.